Selamat siang semuanya, saya Kak Rose dan inilah Rumpi No Secret. Mwah. Cie. Ada Mas Vicky di sini dengan lagu-lagu merdunya. Kita hari ini seperti biasa akan menemani Anda pemirsa. Ada bintang tamu yang mau kita ajak ngerumpi ya. Ada ibu dan anak yang dua-duanya kelihatan seumuran ya. Apa perasaan anaknya ketika dibilang, ih kayaklah sama kakaknya deh gitu. Pasti dia kesel ya kan. Ada Wulan Guritno sama Shalom, tapi nanti kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, yang lagi rame, yang lagi kita sorot ini sebenarnya ada banyak sih ya. Di Instagram aku juga banyak yang rame tuh lagi ngetek-ngetek aku apa sih. Kalau aku nggak suka sih biasanya aku delete sama aku blok. Jadi mohon maaf ya, saya orangnya gitu. Ya kita lihat ke Insta story-nya ini aja, Atta Halilintar. Atta Halilintar lagi bikin question dan answer ya, Q&A. Itu temanya adalah gini, kenapa ya ada aja orang yang suka jelekin fisik orang gitu. Nah, sebenarnya sih pertanyaannya biasa aja dan ini bisa mengundang diskusi yang menarik gitu ya, gitu. Coba kita lihat dulu jawaban-jawaban dari netizen-netizen ya, follower-followernya Atta. Dia bilang gini, saatnya bikin hashtag iri bilang bos. Jadi kenapa sih ada orang yang suka jelekin fisik orang ya, mungkin karena iri. Terus ada lagi yang jawab apa nih? Terus ini hashtagnya iri bilang bos. Ada lagi yang komennya, coba kita lihat yang lain. Nih, iri itu bang, ini sama juga, diemin aja lagi pansos, butuh duit, lagi corona katanya. Jadi ada yang bilang mungkin lagi pansos ya, butuh traffic gitu, traffic keributan biar impression itunya tinggi, jadi honornya juga tinggi untuk endorse ya. Ada yang bilang gini, mungkin yang ngejelekin itu merasa dirinya paling sempurna. Terus ini Atta nulis ya, dari jawaban ini dia tambahin lagi, beauty isn't about having a pretty face, it's about having a pretty mind, a pretty heart, and a pretty soul. Cantik ganteng, kalau suka iri ngomongin orang itulah jelek pakai Q yang hakiki katanya. Nah, ini yang menarik adalah kenapa sih Atta sampai membuat tulisan seperti itu. Nah, netizen mulai mencocokologi apakah pertanyaan ini temanya dipicu oleh sebuah percakapan yang ada di Instagram mantannya ya kan? Mantannya yang namanya siapa namanya? Nabila ya. Coba sih kita lihat ini yang dicocok-cocokin sama netizen tuh yang apa sih. Jadi Nabila tuh posting ini, dia posting endorsean lagi pakai piyama gitu di atas mobil ya kan. Terus dikomenin ini ya kan, ini gimana naik mobilnya sih, ya ampun caranya. Penting ya. Terus dikomenin sama temennya sih, namanya Giska itu, Giska de Amelia itu ya. Giska kan yang namanya ya. Yang mana sih, yang mana? Komennya yang mana nih? Yang ini astaga ya. Jawabannya adalah, kapan buluknya sih nih orang bening mulu padahal nggak pernah suntik putih. Hashtag gitu. Iya kan? Ini sebenarnya komennya biasa aja kalau menurut aku. Tapi hashtag itu yang membuat jadi tanda tanya. Kok gitu sih? Gitu. Ya ini maksudnya apa sih? Kenapa ada hashtag ya kan? Terus habis itu dijawab-jawab lagi terus gini. Hahaha coy, ini artinya apa sih? Aku gak ngerti loh kadang-kadang bahasa anak-anak zaman sekarang ini ya. Berusaha sekuat tenaga. Jawabannya si Nabila ini alias si baby ini, oke. Biar nggak dikatain buluk, hahaha, dia ketawa dijawab lagi. Siapa sih yang dimaksud gitu kan? Jadi bertanya ya, kenapa jadi membahas buluk? Aku kan jadi tersinggung. Tergantung ya, aku jadi ikut-ikutan tersinggung lah ya. Jadi netizen tuh mengkait-kaitkan karena ini adalah mantannya Atta gitu ya. Apakah dia ini sedang menyindir yang dekat sama Atta sekarang gitu. Lalu mulailah kita browsing ke Instagramnya Aurel. Nah, Instagramnya Aurel pas kok bunyinya adalah kita hanya memiliki dua tangan. Tidak mungkin menutup mulut jutaan orang. Lebih baik kita menutup dua telinga kita. Have a nice day everyone. Oh aku tambahin nih Aurel ya. Ya, kita tidak bisa, dua tangan tidak bisa menutup mulut jutaan orang, tapi kita bisa menggunakan dua tangan untuk menutup kuping dan tutup mata. Jangan baca komen netizen atau komen-komen orang yang membuat agak kesel. Kalau aku tuh nggak pakai ini kuping ya. Kalau lagi di media sosial, aku hanya pakai jari ini. Geser, delete, ke situ, titik, blok, titik, report, titik, blok, titik. Gitu aja. Hidupku damai, hilang semua masalah seolah-olah ya. Oke, kita lihat komentar netizen. Nah, ini nih yang hot komentar netizen ya.
Langsung halalin, biar pada diam tuh mulut-mulut tak berfilter katanya gitu. Mulut siapa sih maksudnya tak berfilter? Oke lanjut, ini kadang-kadang suka no mention gitu. Sebut aja sih orangnya, jadi kita gak bertanya-tanya ya kan, gak banyak yang tersinggung ya. Aku jadi ikut tersinggung. IG-nya apa boy? Pensil silaturahmi sama tuh mantan katanya gitu. Udah jangan, ya Allah lagi corona. Nanti kalau imun tubuh drop bahaya ya nih. Gue cewek nih, tapi nggak pernah sama sekali ganggu-ganggu sindir pacar baru atau mantan gue. Sindir pacar baru mantan gue, kepoin aja enggak. Karena menurut gue putus ya udah putus. Pain sih pengurusin, heran aja kalau ada yang begitu kepo sampai ngurusin banget. Wek, sampai pasang status pula. Ini siapa sih yang dimaksud? Aku tetap kepo ya. Baiklah, itulah sekedar pembicaraan di dunia maya yang lagi rame ya. Kita tarik nafas dulu, kita menuju ke, nah ini ibu dan anak ya. Aku belum pernah ketemu anaknya secara langsung, kalau ibunya sih aku sering ya. Hari ini ibunya datang dengan baju yang kayaknya tidak mau kalah sama anaknya ya. Coba kita lihat, oh bajunya, bajunya Wulan Guritno seperti apa? Bajunya anaknya kayak apa? Yang mana anak, yang mana ibu? Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Wulan Guritno, aktris berdarah Jawa Inggris berusia 39 tahun yang pernah menikah di usia 17 tahun dengan Atila Syah, namun bercerai setelah 2 tahun menikah dan memiliki anak perempuan bernama Shalom Razade berusia 22 tahun ini menikah dengan Adila Dimitri pada Maret 2009 dan dikaruniai 2 anak yakni London Abigail Dimitri berusia 10 tahun dan Jeremiah Alrik Dimitri berusia 8 tahun. Juli lalu Shalom yang sempat terkena lockdown di London selama 4 bulan pulang ke Indonesia setelah lulus dari Coventry University Inggris jurusan marketing dan kelulusannya tak dihadiri keluarga karena pandemi. Benarkah kini Wulan mulai serius membuat konten YouTube karena belajar dari Baimong? Bagaimana kekompakan Wulan dan Shalom yang sering disebut kakak adik oleh netizen? Dan apakah Wulan mengizinkan Shalom untuk menikah muda? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ini dia ada Wulan Guritno dan Shalom. Hai. Ya ampun, lihat tuh. Oh, untuk penutupan meja ya, lihat tuh, lihat bajunya. Bilang tante, pasti dia marah. Mohon maaf, saya Kak Rus. Tante, mendingan kalau undang-undang gue tuh nggak usah bareng, kenapa sih? Ya. Nanti akhirannya pembawa acara juga dipanggil tante mau. Enggak, aku nggak pernah berteman sama ibu kamu. Jadi jangan Panggilnya Kak aja ya. Ya Kak Rosi, makasih. Aku kakak juga dong. Ya kan, Mama marah dong, kan kan mama Mama aku. dong. Masa kamu manggil dia Kak, dia manggil kamu Kak juga kan? Gak mungkin ya. Ini ada Mbak seumuran. Ini 5 potret kebersamaan Shalom dan Wulan Guritno. Kak Wulan. Tapi emang kan kamu bedanya berapa sih? 17, 18 Iya, tahun? waktu kan lahirin umur 18 ya, 18. jadi ya ada keuntungannya itu. Keuntungan. Tapi sebenarnya untung terus sih namanya punya anak ya, Iya, pasti dengan segala untung. apapun itu alasannya. Tapi kan banyak orang yang bilang nih kalau misalnya jarak itu sama ibu dan anak itu lumayan dekat, itu ngomongnya lebih nyambung, lebih mengerti kayak teman. Gitu nggak sih Shalom? Atau mama ini ya tetap kayak mama aja menurut kamu? Ya lumayan sih, pasti tahu. Tapi mungkin karena jaraknya dekat, jadi dia tahu lah misalnya anak seumuran aku tuh ngapain aja. Jadinya lebih tahu gitu. Lebih dia malah lebih Contoh, aware. lebih detail. Oh lebih kepo maksudnya. Kan jarak contoh mah. ya jarak kita kan juga belum nggak jauh-jauh amat. Maksudnya pergaulannya juga nggak beda-beda amat gitu. Ya beda sih pasti kan sekarang kita juga. Tapi kamu mungkin main sinetron masih ketemu yang seumuran kayak anak kamu gitu, sering gitulah ya kira-kira. ya Jadi paham dunianya juga. iya paham. Masih Iya. paham. Apa misalnya yang sekarang lagi tren di kalangan anak seusia Shalom tuh apa? Apa ya banyak ini 22 kan kamu? Iya, dari 22. segi mana dulu? Dari segi 22 itu ada yang udah pengen nikah loh. Ngaku belum sih. Oh, belum ya? Untungnya Nanti kok kamu aja. nggak ke mama sih. mama juga waktu itu terpaksa. Iya. Itu ungkit deh. Tapi ya, kamu Shalom dia ya. Kamu kan kalau pakai busana kita lihat yang hari ini aja ya. Aku kalau kemarin-kemarin kan, ya ini dong. Kamu bajunya panjang gitu, roknya panjang kan feminin yang agak-agak apa sih namanya lebih ke girly. Kalau mama kan Enggak, gitu. tapi sebenarnya ini nggak aku juga. Oh, itu nggak aku kamu? sebenarnya juga pasti sneakers, jeans. Ini juga kaos. sebenarnya nggak terlalu aktif. Coba berdiri. berdiri coba. Ini enggak kita juga sebenarnya. Aku cocokin warna mama. Jadi Oh, gini, mama pakai jadi ini, gini, udah aku Kak pakai Ros. krem. Aku pengen lihat mereka berdiri dulu ya, berdiri ya. Berdiri dong ngeliatin OOTD-nya. Nah, Shalom ya, baju rok panjang, sepatunya keren. Ini sepatu kamu atau sepatu mama? Sepatu mama. Baju kamu, baju mama? Baju aku. kamu. Oke, Wulan
sepatu pribadi, baju endorsan. Celana. Ya ini karena endorsannya dipakai. Aduh. Enggak jadi tapi jadi mamanya sih sebenarnya masih gini, pantas-pantas aja. itu adalah pelajaran juga buat netizen. Apa appearance kita yang kita tampilkan kayak hari ini misalnya atau di Instagram itu belum tentu kita. Oh iya. Jadi kayak ini hari ini tergantung kan endorsan ya. hari ini bukan stylenya Shalom banget sebenarnya. Dan ini juga bukan style aku banget ya Kak ya. Kayak gini tapi Dan style kamu berarti kayak sometimes gimana? ya kita kepingin dandan seperti ini untuk sebuah show gitu. Kan ini kan pinjam sepatu. Kamu pernah pinjam baju dia nggak? Banyak sering. Tapi sepatu tuh sebenarnya kok ini muat sih Kak di kamu kan kaki Iya, makanya tadi aku coba-coba terus muat. Soalnya ternyata kaki aku ukurannya lebih beda. gede. kaki lebih gede. Tapi kalau baju kita bisa ya kalau aku berat badan lagi nggak naik aku bisa pakai baju dia. Kalau lagi naik nggak muat say. Tapi apa sih rasanya punya mama yang usianya tuh ya nggak beda jauh, terus masih trendy juga gitu. Kamu kadang-kadang suka terintimidasi gitu nggak sih? Ih mama aku, aku begini kok diikutin sama mama aku. Dan gaya gitu aja. Gayanya beda. Kadang minjem iya, cuman Coba Shalom yang jawab ya. Oh, boleh. Iya, emang pinjem-pinjeman baju enak. Terus kadang-kadang juga satu gaya juga. Terus apa ya, kayak lebih ngerti aja kayak kalau mau pergi gitu-gitu. Yang penting tuh mama tuh tahu aku pergi sama siapa gitu-gitu. Kayak lebih ngerti aja kalau mau Mamanya, pergi. Iya. mama lebih ngerti. Kamu pernah gak sih protes sama mama? Justru kamu lah yang protes sama mama. Mama kok bajunya gitu sih, pernah gak? Enggak sih. Enggak ya? Mama kok gitu sih gaya postingannya di Instagram gitu gak sih? Kan biasanya ibu yang protes Enggak ke sih. anak. aku kadang nanya Kak gimana sih cara posting ala Instagramable nggak Kak gue ajarin lu. Enggak, kadang-kadang mama tuh suka ngepost banyak banget. Terus aku kayak, Ma ini kan maksudnya esensi fotonya sama aja. Kenapa harus dipost 2 kali gitu? Ya nggak tahu kan. Dan kita Pekerja- banyak tuh di handphone urusannya soalnya. beda, yang satu endorse baju, yang satu make up. Oke. Akura itu pokoknya kalau postingan aku yang pribadi tuh nggak akan gitu. Pokoknya kalau udah bertubi-tubi itu artinya pekerjaan. Oh iya sih, benar-benar. Dan aku pingin appreciate yang, Yang memberi. membantu aku dalam pekerjaan. Jadi aku nggak kepingin satuin di satu foto rambut, make up, fotografer gitu. Aku nggak mau. Jadi aku benar-benar mau terima kasih atas kerjasamanya dengan memberi apresiasi satu-satu. Gitu. Main TikTok kan ya? Mama main TikTok. TikTok udah lama nih enggak? Kamu gimana perasaanmu mama mau jadi anak TikTok? Nggak apa-apa sih. Sejujurnya, jujur aja Shalom nggak Kamu apa-apa. juga main TikTok kan? Enggak. Landa, nama Landa. Enggak, mungkin ya karena emang lagi trennya di sini kan waktu itu aku di sana. Dia baik loh, dia dewasa dan bijaksana ya. Lagi PSBB waktu itu Bu. Coba kita lihat ini foto-foto mama waktu muda. Coba kita lihat. Wah, aduh, ini waktu main sinetron itu ya? Yang Ini judul mirip Pondok siapa Indah itu Kak ya? menurut kamu? Kamu apa Alrik? Alrik sih. Jadi ada yang lebih, ya nih, yang ini ke Alrik, ini ke London, ini mungkin ke kamu Ini ya? aku, iya. Ini mirip Shalom. Enggak, Shalom mirip bapaknya. Ini mirip London. Jelong dong, jangan gitu. Jelong dong, say. Maaf ya kalau dengar. Ya kan Nggak dua-duanya. boleh, sekarang lagi masa pandemi itu harus positif. Oh iya. Supaya imun tubuh Ayo baik ya. meditasi. Tapi Shalom. Tapi Shalom tahu kalau aku kayak gitu tuh emang aku orangnya kayak gitu, frontal tapi Iya. enggak Udah terbiasa. berarti begitu gitu. Hatinya beda lah ya sama Iya. mulutnya. Ada sih nggak sifat-sifat kamu yang mirip sama mama? Atau kamu udah lihat dia ada yang sama nggak sama kamu? Ya pastinya kalau dari appearance dulu ya, matanya dia emang mata bapaknya. Ya kan, tapi sisanya ini struktur badannya aku. Boleh lah kasih dikit. Kan dia ada andil juga. Lah iya lah. Kasihan lah. Shalom, mama tuh pernah cerita-cerita nggak sih? Mama tuh dulu ya gini, kenakalan mama waktu muda. Pernah cerita nggak? Oh pernah. Pernah. Iya. Terus apa ketika kamu dengar kenakalan mama waktu muda tuh apa yang kamu cerna tuh, yang kamu tangkap apa? Masalahnya aku Berarti nggak aku nakal-nakal boleh dong kayak banget gitu. ya, Kak. Iya, paling Normal. kayak mama aku tahu sering berantem. Dulu. Dulunya iya, amat ya panasan ya. terus Iya. Kayak nggak tahu waktu itu sering banget cerita suka berantem. Iya, kalau misalnya ada yang macem-macem mama bisa gitu. Sama Lawan. teman. Iya, gitu. sama Gua tuh teman, kayak terlalu sama protektif gengnya. sama teman sama gengnya. Oh, sampai sekarang nggak? Ya mereka juga gitu sama aku, jadi emang kebetulan kayak preman apa gimana geng kita juga nggak tahu ya. Pokoknya berantem gelut gitu, gelut pernah. Kayak berantem sama laki juga. Astaga. Berantem. Iya, berantem. Remaja, iya nggak remaja-remaja Pada saat amat. main di sinetron Pondok Indah ini. Di atas ini malah. Oh, udah 13. Ini kan 13 tahun ya kamu ya? Iya, kayaknya mulai setelah
17 setelah 17. 19. heeh. Tapi kan beda banget ya. Shalom ini apa sih yang kalau kamu lihat tuh kalau ngeliat dia tuh, ih beda banget gak gue banget itu ada yang membuat Aku kamu bersyukur banget anak-anak aku hanya mengambil positif-positif. Alrik, London, Shalom. Tapi aku tidak menutupi bagaimana aku dan masa lalu. Tapi diberi keterangan kalau ini sebuah pelajaran gitu. Karena apa yang dilakukan tidak baik mamah dulu gitu misalnya, itu ada ganjarannya. Oh ada ya emang Ya ganjaran? ada lah pasti, apapun sekecil atau sebesar apapun. Jadi ya kalau kamu mau lakukan, tapi kan udah ada bukti nih yang ngalamin. Nanti ganjarannya ini, nanti ganjarannya ini. Mau nggak gitu? Enggak lah anak-anakku. Ngomong-ngomong soal pergaulan ya, apalagi ini kan Shalom kuliahnya jauh di London gitu ya. Sebagai orang tua kan kita pasti ya banyak was-wasnya lah ya karena jauh gitu. Kamu sendiri was-was gak sih dengan pergaulan? Sementara kamu juga dulu pernah muda ya. Was-was gak sih dengan cara pergaulan anak-anak kamu? Shalom yang ketawa iya ya. Kalau Gimana, Sal? worried, ibu itu sampai anaknya udah punya suami pun Iya. pasti tetap worried kan. Sampai punya anak. Iya, kalau pas lagi ada masalah apa, tapi kita juga ikut nggak tidur lah apa segala macam. Walaupun nanti mungkin kalau ada suami harus back off sedikit gitu ya. Tetapi itu tadi kita nggak akan pernah tidak worried gitu. Tapi kan kita juga bisa kalau eyang aku ngajarin tuh dilepas tapi buntutnya dipegang. Aku yakin ya mudah-mudahan ya aku udah kasih maksudnya udah kasih fondasi yang lumayan kuat ke anak-anak aku. Gitu karena anak-anak aku contohnya udah paling deket aku. Gue kan warrior nih. Ya kan gitu. Gue pengen anak-anak gue kayak gue gitu. Oh. Yang positifnya ya jangan yang nakal. Apa sih yang membanggakan menurut kamu Shalom dari mama tuh apa? Aku kayak apa ya, mama bisa ngasih contoh banget sih ke aku ya. Maksudnya tanpa mama harus ngasih tahu aku pun, aku kayak udah tahu aku harus ngapain, terus aku harus ngelakuin apa gitu. Ada nggak yang menurut kamu pengen mama tuh agak berubah di sisi apa gitu ada? Terima kasih ya. Oke. Minumnya juga jangan lupa loh Mas Campur. Ya lagi nggak bulan puasa kan mas, juga sih lo haus. Apa sorry? Ada nggak yang kamu pengen tuh mama tuh agak gini sedikit ada yang berubah gitu dari mama ada nggak? Maybe tempernya. Dari Tapi- lahir. Iya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya aku juga udah kebiasaan. Aku juga kadang-kadang udah tahu harus gimana kalau mama udah marah gitu kan. Kayaknya Tapi di normal rumah aja udah sih. biasa. Tapi marahnya ya normal-normal Ya, itu aja. khas mama Ada lah alasannya. ya. Mungkin beda genre aja ya. Mungkin kamu lebih frontal gitu anak-anak mungkin Ya banyak kan yang lebih. aku memang lumayan frontal tapi udah selesai saat itu. Oke baik. Ini ada kartu-kartu di depan taruh aja Bu. Ya. Silakan dibuka. Shalom dulu deh, Shalom yang Oke. baru pulang dari London. tutup. Jadi bukanya random. Oke. Terserah. Cap cip cup ya. Cap cip. Apa sih? Mah kalau pacarku nggak tampan tapi kaya dan setia gimana? Apa harus yang ganteng? Ya, Mama katanya pernah tuh diwawancara ya, sampai ada artikelnya. Mama nggak mau Shalom punya pacar jelek. Nanti cucu gue tak kabar, enggak dia. Enggak. Jadi Ini artikel selalu dikasih tahu dimanapun, Ya, selalu muncul. Ini karena terlalu frontalnya itu tapi kan dia jujur. jelek itu kan relatif ya buat orangnya. Iya, Jadi iya. urusan jelek, kaya itu kan bonus dari Tuhan ya. Maksudnya cakep. Enggak, tapi waktu ngomong begini tuh ada apa sih? Pernah ngomong secara tepat kata-kata begitu juga Enggak, sih. iya. Jadi intinya Iya, sebenarnya apa? iya kamu nggak tahu artikel-artikel deh. Jadi yang penting buat dia Kayaknya pernah ngomong apa yang mendekati ini, tapi nggak. nggak jelek gitu juga bunyinya ya. Ya tapi at least Tapi boleh nggak kalau misalnya yang pacarnya tuh penting mungkin nggak manusia berkualitas. manusia berkualitas. Berkualitas Walaupun itu kan- wajahnya tidak sesuai dengan kriteria kamu mungkin. Kriteria gue kayak gimana Nggak tahu, itu dia. Jelek cakep itu kan nggak sesuai masalah kriteria aja Iya, gitu. Ya kan selera gue beda sama selera dia. Oh iya beda ya? Iyalah, Kamu gitu. pernah nggak Jadi- gini, cowok dia punya Jadi cowok terus- mungkin dia punya cowok, iya buat aku jelek banget ya, buat dia cakep kali ya. Cakep gimana terus selera aku, buat aku cakep banget, buat dia males banget gitu. gitu ya Shalom ya? Tapi karena aku punya benefit sebagai seorang ibu, jadi kayaknya enak banget ngomong gitu. Sementara anaknya Nah, memendam. tapi kan itu Gitu nggak hanya sih, Shalom? hanya di Apa? mulut, hanya Oh, di iya. mulut. Pernah Kalau- gitu nggak sih? ya Mama pernah ampun. gitu? Pacaran gitu pernah nggak sih? Ini pacaran nih ya? Tapi Oh, ya. Ya, kalau yang ini gimana Ma? Yang Sultan. Pilihan ada di dia. Sultan Alatas kalau menurut Mama gimana? Menurut Mama loh kan Mama punya penilaian biasa. Dari sisi fisik, ini masuk kriteria Mama nggak kalau cowok-cowok kayak gini? Fisik. Kriteria itu sekarang apalagi Shalom udah umur segini ya. Ya Aku dia tanya yang Mama, bener. memang terserah Shalom. Kalau menurut Mama Jadi oke. biasanya gue emosi kalau gue lihat
cowok ini atau cowok dia itu berulah ke dia gitu. Baru nanti gue bilang udah kayak gitu jelek ngapain sih gitu. Baru keluar deh tuh ya. Iya pendam di gitu. dalam. Intinya itu. Nah, aku melihat dia belum ada berulah ke anak aku. Jadi Yang kamu cowok yang berulah menurut kamu tuh yang paling ngeselin yang akan berulah keluar. tuh sebenarnya normal ya, namanya kita berhubungan kan ada ups and down gitu. Dia juga harus tahu kalau hubungan itu nggak akan selalu mulus. Gimana sebagai partner nih bisa cari solusi. Kalau sebagai partner bisa cari solusi ya nggak usah diterusin. Udah pernah kamu ajak ketemu sama mama? Sering. Terus kamu pesen-pesenin apa waktu itu ke Sultan sebelum ketemu mama? Nggak pesenin apa-apa, kayak cuman bilang ya udah siap aja ya. Kayaknya kalau jadi diri sendiri malah ibu tuh akan naturally lebih juga respect menerima ya. gitu. Tapi begitu ada sesuatu yang dibuat-buat itu pasti insting ibu jalan gitu. Sampai saat ini sih belum ada yang kurasa yang Mengganjal ya? dibuat-buat gitu. Oke, baiklah. Nah, ada lagi pertanyaan, silakan bulan Bruno buka. Ini terserah. Terserah. Kak, Kak, selama kuliah di London pernah ngelakuin kenakalan apa aja yang belum diceritain ke mama? Kamu pernah diajak clubbing nggak sama teman atau? Gue aja juga clubbing Bu dulu gimana? Oh iya dong. Aku jujur aja ya. Karena kan di sana 18 tahun udah legal. Oh Ya iya, udah. iya. Ya pasti clubbing. Tapi ada nggak sih hal yang terjadi yang berat itu sebenarnya kejadian besar tapi kamu belum cerita ke mama? Setelah berikut jangan kemana-mana. Tetap di Roti.